Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melihat Lin Tian dengan sombong mengatakan hal seperti itu, ini membuat wajah semua orang menjadi kaku. Bahkan wanita yang tadi berjalan pergi pun segera terdiam di tempatnya, dan dia berbalik lalu menatap Lin Tian dengan mata yang berbeda. Bahkan Xing Xing Er yang mendengar itu pun penuh dengan rasa takjub, karena pemuda ini dengan berani berbicara seperti itu kepada putri dari Kekaisaran Es, dan sekaligus cucu dari penguasa alam es ini. "Kamu," ucap Mulu Er dengan marah sambil melihat Lin Tian. Dia menyerang Lin Tian dengan sebuah es berbentuk pisau, dan bahkan Mu Jing Er tidak sempat menghentikan serangan adiknya itu, karena dia masih terpana dengan keberanian Lin Tian. "Lu Er," ucap Mu Jing Er dengan marah. "Cih, lemah," ucap Lin Tian. "Wush!" Lalu bongkahan es yang sama menyerang pisau es milik Mulu Er. Gumprang-gumprang, pisau es Mulu Er hancur, dan es yang dibuat oleh Lin Tian tepat melewati di samping leher Mulu Er dengan cepat. Wush! Bang! Es kecil itu hancur, dan membuat lubang di belakang Mulu Er. Mulu Er telah berkeringat dingin, ketika dia melihat semua yang terjadi itu. Mu Jing Er juga terdiam, ketika dia memandangi es yang baru saja dilemparkan oleh Lin Tian. Kenapa tidak? Dia bisa merasakan keakraban dari es yang dilemparkan Lin Tian tadi. "Terlalu lemah. Bahkan tidak bisa mencapai level menengah," ucap Lin Tian dengan nada yang dingin. Mendengar perkataan Lin Tian, wajah Mulu Er terlihat ketakutan. Dia tidak menyangka, kalau pemuda ini bahkan berani untuk membunuhnya. Dan bahkan, apa yang dia rasakan itu sangatlah nyata. "Kaisar," ucap sosok yang buru-buru berlari ke arah Lin Tian. "Hah, Kaisar?" Wajah semua orang terlihat aneh saat mendengar dua orang yang datang itu memanggil Lin Tian dengan sebutan Kaisar. "Oh, kalian telah kembali. Apakah pelelangannya sudah selesai?" tanya Lin Tian yang tidak lagi sedingin sebelumnya. Pelelangannya sudah selesai, tapi ternyata tidak ada banyak barang yang bagus, hehehe, balas leluhur Lan dengan wajah malu. Lin Tian sedikit mengerutkan keningnya saat melihat pakaian dua leluhur ini, lalu saat dia memandang leher leluhur Yan, wajah Lin Tian terlihat tanpa daya. "Sepertinya kalian telah bersenang-senang," ucap Lin Tian menunjuk ke leher mereka. Melihat tingkah Lin Tian, keduanya langsung kaget dan memegang leher mereka. Di saat mereka melihat tangan yang tadi memegang leher mereka, wajah keduanya terlihat malu sambil memandang Lin Tian. Sudahlah, aku masuk dulu." "Oh iya, jangan terlalu banyak bersenang-senang, karena itu tidak baik untuk kesehatan kalian," ucap Lin Tian, lalu berbalik masuk kamarnya dengan tenang. Melihat Lin Tian masuk ke dalam kamarnya, kedua leluhur hanya bisa terdiam. Mereka tahu kalau Lin Tian tidak melarang mereka, namun dia hanya mengingatkan untuk jangan terlalu banyak bersenang-senang di sini. Keduanya memandang ke semua orang di sana dengan aneh, lalu wajah kedua leluhur itu berubah saat melihat wanita di depan mereka. "Wah, salam putri," ucap mereka berdua. Bolehkah aku tahu kalian siapa, dan pemuda itu siapa?" tanya Mu Jing Er. "Kami dari alam kehancuran datang untuk acara pertunangan putri, dan pemuda tadi adalah kaisar baru." Tidak, pemuda tadi adalah penguasa baru alam kehancuran," jawab leluhur Lan dengan hormat. "Hah, penguasa, apa kamu sedang bercanda?" "Pemuda itu, ucap Jiang Lu Er dengan marah dan tak percaya. "Maaf Nona, kaisar kami ini telah sepenuhnya menjadi pemilik alam kehancuran, dan dia telah lulus tes dari altar kehancuran, dan bahkan dia benar-benar memiliki inti penguasa," ucap leluhur Lan dengan marah. Bagi orang-orang alam kehancuran, Lin Tian adalah harta berharga mereka.
Bahkan jika Irang ada yang mau mengambilnya atau melukai harta ini, maka mereka siap untuk melawan siapapun itu. Apa? Semua orang di sana seketika saja menjadi kaget, dan warna wajah mereka juga telah berubah. Menjadi penguasa alam sepenuhnya, apa artinya itu? Berarti orang itu bisa mengendalikan alam kehancuran sepenuhnya, dan jika dia bertarung dengan orang lain, maka dia bisa menggunakan energi alam itu untuk membantunya meskipun dia tidak berada di alam tersebut. Bahkan sekarang di alam langit orang yang dapat menguasai inti alam sepenuhnya, itu tidak banyak. Contohnya adalah Dewa Kegelapan, Dewi Bunga, dan beberapa dewa lainnya yang telah menjadi penguasa alam mereka sepenuhnya. Tapi itu pun masih butuh waktu untuk menjadi penguasa alam sepenuhnya. Namun bagaimana dengan pemuda tadi? Sungguh pemuda yang luar biasa, ucap Sing Sing Er. Pria di sebelah Sing Sing Er mengangguk, bahkan dia juga penasaran dengan pemuda itu, dan sekarang dia mengerti kenapa pemuda itu tidak takut dengan orang-orang ini. Sampaikan maafku kepada kaisarmu, ucap Mu Jing Er sambil berbalik dan pergi. Ada hal yang harus dia laporkan kepada kakeknya tentang pemuda tadi, tentu saja itu soal energi dingin yang dikeluarkan oleh Lin Tian yang terasa akrab oleh dirinya. Pemuda dan wanita dari alam elemen juga memandang ke kamar Lin Tian dengan serius. Terlebih lagi untuk pemuda tadi, yang dapat merasakan perbedaan elemen es dari Lin Tian. Dia sebagai keluarga dari alam elemen pasti bisa mengendalikan beberapa elemen, dan secara kebetulan dia juga mengendalikan 3 dari 8 elemen. Yaitu elemen es, petir, dan juga angin. Apa yang dia rasakan saat Lin Tian menyerang tadi, itu ada energi yang berbeda-beda dari serangan Lin Tian sebelumnya. Pemuda yang misterius, ucap wanita itu, dan pada akhirnya wanita itu berbalik pergi. Semua orang bubar dari sana setelah melihat apa yang terjadi, tapi wajah mereka tetap masih kaget dengan perkataan leluhur Lan sebelumnya. Saudaraku, jadi bagaimana sekarang? Tanya leluhur Yan. Kaisar tidak melarang kita, jadi mari kita pergi ke sana dulu, ucap leluhur Lan dengan tersenyum. Kedua leluhur itu pun pergi dari kamar Lin Tian untuk bersenang-senang lagi, dan setelah beberapa jam seseorang mengetuk pintu kamar Lin Tian. Mendengar ketukan pintu kamarnya, Lin Tian tahu siapa itu. Dia membukakan pintu kamarnya, dan melihat 2 orang di depan pintu kamarnya itu. Dia adalah Sing Sing Er dan pria setengah baya yang selalu bersama Sing Sing Er. Apakah aku telah mengganggu kaisar kehancuran? Tanya Sing Sing Er dengan tersenyum manis. Oh, tidak, silahkan masuk, ucap Lin Tian dengan tenang. Sing Sing Er dan pria itu masuk ke kamar Lin Tian, dan mereka diminta duduk oleh Lin Tian. Ada apa putri datang sore-sore begini? Tanya Lin Tian. Oh, aku juga tidak tahu kenapa, tapi kaisar sepertinya kamu terlihat tertarik kepadaku. Balas Sing Sing Er dengan lembut. Tertarik, kamu pasti bercanda. Aku hanya tertarik dengan aura yang ada pada tubuhmu, ucap Lin Tian. Wah, aura di tubuhku, ucap Sing Sing Er dengan bingung. Itu benar, sepertinya kamu pernah bertemu dengan pria yang bernama Bing Zhao, ucap Lin Tian. Seketika saja, wajah putri Sing Sing Er langsung berubah. Dia segera berdiri dan melepaskan aura kuatnya ke arah Lin Tian, dan pria tua itu juga waspada sambil menatap Lin Tian. Jangan seperti itu, jika dilihat dari reaksinya, putri pasti sangat mengenal Bing Zhao bukan, ucap Lin Tian. Bagaimana kaisar tahu nama Bing Zhao? Bahkan tidak ada satupun orang di alam langit yang mengetahui tentang dia, ucap Sing Sing Er dengan waspada. Melihat betapa serius dan waspadanya Sing Sing Er dan pelayannya, Lin Tian mulai sedikit mengerti. Dia lalu berpura-pura menghela nafas berat, lalu berkata, "Fiu, apakah kakak bodohku itu telah merayumu? Sudah berapa banyak wanita yang dia rayu?" Ucap Lin Tian sambil tersenyum.
Apa maksudmu? Tanya Xing Xing Er dengan wajah agak marah, sambil mengangkat pedang dan mengarahkannya ke depan Lin Tian. Maksudku, jika aku benar, maka aku harus memanggilmu kakak ipar, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Kamu, seru Xing Xing Er. Jangan kaget begitu, Bing Zhao adalah saudaraku sendiri. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan berandalan itu? Tanya Lin Tian dengan tersenyum. Mendengar penjelasan Lin Tian, keduanya terlihat sedikit tenang, tapi bukan berarti mereka bisa sesantai sebelumnya. Dia baik-baik saja, sekarang sedang berlatih di alam tombak, jawab Xing Xing Er yang dengan sengaja mengatakan di mana posisi Bing Zhao. Alam tombak ya. Apakah ini terkait dengan warisan yang diberikan bayi kecil? Ucap Lin Tian dengan sedikit ragu. Melihat keraguan Lin Tian dan perkataan Lin Tian, wajah Xing Xing Er tampak kembali tenang. Dia kemudian duduk dan menatap Lin Tian yang terlihat masih bingung. Dia adalah reinkarnasi dari anak Dewa Tombak, jadi maka dari itu dia berada di alam tombak sekarang ini, ucap Xing Xing Er. Apa? Begitu ruoanya. Itu tidak masalah selagi dia aman, tapi kakak ipar, apakah kamu tidak tahu kalau kakak sudah punya tunangan? Ucap Lin Tian sambil memandangi Xing Xing Er. Aku sudah tahu, jadi kamu siapa? Tanya Xing Xing Er. Lin Tian membuka topengnya, lalu wajah Xing Xing Er terkaget-kaget dengan melihat betapa tampannya Lin Tian ini. Bahkan pria yang berdiri di belakang Xing Xing Er pun juga ikutan kaget, karena pemuda ini sangatlah muda dari Bing Zhao. Aku tidak menyangka, kalau kaisar kehancuran yang baru semuda ini, ucap Xing Xing Er dengan kagum. Jangan seperti itu kakak ipar, aku adalah Lin Tian, mungkin kakak Bing Zhao pernah bercerita tentangku. Jika dia tidak cerita, aku pastikan untuk menendang pantatnya, ucap Lin Tian dengan nada bercanda. Jadi kamu adalah Lin Tian. Benar-benar tidak disangka, ucap Xing Xing Er yang kaget setelah tahu nama Lin Tian. Memang benar Bing Zhao pernah bercerita tentang betapa hebat dan kuat adik kecilnya yang satu ini, dan bahkan dia mengatakan kalau adiknya ini adalah orang jenius bahkan di alam langit. Sekarang Xing Xing Er mengerti kalau ucapan Bing Zhao itu ada benarnya, jika tebakannya benar, maka Lin Tian dan Bing Zhao jatuh ke alam langit secara bersamaan, dan sekarang adiknya ini telah menjadi kaisar kehancuran. Kakak ipar, apakah kamu tahu keadaan saudaraku yang lain? Tanya Lin Tian. Xing Xing Er mengangguk, dan menceritakan apa yang dia tahu tentang saudara Lin Tian yang lain. Setelah mendengar itu Lin Tian merasa sedikit senang, dan hatinya pun tidak terganggu lagi dengan pikiran ketiga saudaranya yang hilang. Adik, kamu datang ke sini apakah untuk pertunangan ini? Tanya Xing Xing Er. Tapi masih ada alasan lainnya, jawab Lin Tian dengan wajah serius. Alasan lain? Wajah Xing Er tampak aneh ketika melihat betapa seriusnya Lin Tian. Lin Tian menceritakan beberapa hal tentang alam kehancuran kepada Xing Xing Er, dan setelah Xing Xing Er mendengarkannya, wajah wanita itu terlihat menjadi serius. Apakah benar begitu adik? Tanya Xing Xing Er. Iya benar, jika tidak, mana mungkin aku jadi penguasa. Dan juga aku merasa, kalau keluarga Chang ini satu kelompok dengan orang yang aku kalahkan waktu itu, ucap Lin Tian. Jika itu benar, maka pertunangan ini tidak boleh sampai terjadi, ucap Xing Xing Er. Tapi setelah beberapa saat, Xing Xing Er jadi terdiam. Dia juga terlihat bingung, karena meskipun dia berbicara dengan penguasa alam es sekalipun, pasti mereka tidak akan percaya begitu saja. Aku harus segera menghubungi ayah, ucap Xing Xing Er. Tidak usah kakak ipar, biar aku saja yang menyelesaikan masalah ini, ucap Lin Tian. Kamu dan aku tidak memiliki hubungan dengan alam es ini, pasti mereka tidak akan mendengarkanmu, ucap Xing Xing Er yang menegur Lin Tian.
Aku lupa memberitahu kakak ipar, kalau aku adalah anak dari penguasa alam es yang dulu bernama Mu Huan Huan, ucap Lin Tian. Apa? Kamu anak dari penguasa alam es yang bereinkarnasi itu? Jadi ayahmu adalah dewa alam? Ucap Xing Xing Er yang terkejut lagi dengan ucapan Lin Tian. Lin Tian mengangguk, itu pertanda kalau dia benar anak dari dua orang tersebut. Seketika sahab pria di belakang Xing Xing Er tiba-tiba merasa lemah, dan tidak percaya dengan kenyataan ini. Adik, statusmu sungguh menyeramkan. Tapi kamu tahu sendiri kan, itu tidak baik untuk mengungkapkan statusmu sekarang, apalagi ada orang alam elemen di sini, ucap Xing Xing Er dengan serius. Jika alam elemen tahu Lin Tian di sini, pasti kedua alam itu akan memperebutkan Lin Tian. Itu karena, dia adalah anak dari penguasa elemen dan juga penguasa es. Iya, aku tahu akan hal itu. Maka dari itu, aku telah membuat beberapa rencana. Lalu untuk dua keluargaku ini, nanti akan ku coba untuk menyatukan mereka lagi, desah Lin Tian yang agak tidak berdaya dengan perpecahan dua alam itu. Xing Xing Er mengangguk mengerti, karena Lin Tian ini menurutnya lebih cerdas dari Bing Zhao, dan pasti dia punya rencana sendiri yang bagus untuk masalah urusan keluarganya. Setelah itu, Xing Xing Er dan Lin Tian bercerita bersama. Xing Xing Er kadang bertanya tentang kehidupan Bing Zhao sebelum ke alam langit. Lin Tian pun tidak pelit, dan dia menceritakan beberapa hal tentang Bing Zhao. Tentu saja dia juga menceritakan sikap nakal Bing Zhao, agar nanti Xing Xing Er tidak tertipu oleh Bing Zhao. Setelah cukup lama bercerita, keduanya terlihat akrab dan juga tidak terlalu kaku seperti pertama kali bertemu. Dan bahkan, Xing Xing Er akan memperlakukan Lin Tian seperti adiknya sendiri. Sedangkan Lin Tian, dia menghormati Xing Xing Er seperti kakaknya sendiri, dan bahkan pria yang berdiri itu pun juga mengangguk puas dengan sikap yang diperlihatkan Lin Tian itu. Adik kecil, kakak pergi dulu ya, sampai bertemu di pertunangan nanti, ucap Xing Xing Er. Hati-hati kak, aku merasa masalah pertunangan ini tidak semudah yang kita pikirkan, ucap Lin Tian dengan nada serius. Percayalah, kakak akan berhati-hati. Kamu juga, ucap Xing Xing Er. Lin Tian mengangguk, lalu setelah Xing Xing Er benar-benar pergi, barulah Lin Tian menutup kamarnya dan kembali berlatih lagi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.